wabarakatuh. Saya Bila Wahyu. Nah, di sini saya mau pengalaman saya ya, mau ngasih tahu pengalaman saya di waktu saya pertama kali. Pertama kali saya di Taiwan ya. Pertama kali antara 18 tahun yang lalu. Nah, 18 tahun yang lalu saya pergi ke Taiwan. Nah, kebetulan waktu itu saya mendapatkan bos, yaitu saya pergi di Taiwan mendapatkan bos antara kakak dan beradik. Satu bos tapi saya harus bekerja dua rumah, dan dua rumah itu berapa orang? Ada 17 orang. 17 orang itu saya jaga nenek. Nah, di situ saya jaga nenek, tapi saya selain jaga nenek saya diharuskan membersihkan rumah ya. Ya, seperti itulah. Nah, tapi di sela-sela kesibukan saya itu ada bos yang atas nama saya, yaitu bos yang ragil, adik ragil ya, karena dua rumah itu kakak pertama sama kakak ragil. Nah, di situ saya selain udah capek, tapi itu bos saya itu mengganggu. Dia mau apa? Dia selalu menggoda saya, tapi nggak pernah saya hiraukan karena niat saya itu bekerja. Dan dia selalu menggoda saya mau minta kelon. Nah, tapi karena niat saya memang satu untuk bekerja, dan saya juga tidak mau neko-neko. A'udzubillah min dzalik, insyaallah saya tidak akan melakukan semuanya itu. Dan saya waktu itu ya udah capek. Ya, begitulah kalau keadaan capek ya. Ada 17 orang punya pabrik. Kalau saya udah ada waktu longgar itu disuruh bersihin atas itu gantian. Nah, di situ tapi istrinya bos saya yang barep itu ya, itu baik seperti ibu saya sendiri, dan dia pokoknya apa-apa itu sama. Semuanya itu memang sama. Cuma ada yang satu itu nakal. Nakalnya apa? Dia menggoda mau ini itu gitu, tapi tidak saya ladeni. Alhamdulillah sampai finish kontrak 3 tahun saya bisa melalui rintangan itu, tapi capek membawa berkah. Nah, yang saya jaga itu dalam jangka 1 tahun ya, nenek saya itu yang saya jaga itu meninggal. Nah, setelah itu saya ganti jaga kakek. Nah, di waktu itu kakek saya juga lagi sakit di rumah sakit ya. Itu si bos yang ragil itu ya, atas nama bos, atas nama majikan saya, dia itu ke rumah sakit juga mau gitu. Tapi saya alhamdulillah, karena Allah Ta'ala saya selalu dilindunginya, dan semuanya itu berkat Allah. Memang niat saya itu ke Taiwan ya, untuk bekerja, untuk membantu suami ya. Nah, di waktu itu secapek apapun saya ikhlas menjalaninya. Bahkan godaan semacam apapun insya Allah saya bisa melewatinya. Nah, untuk semua teman-teman dimanapun berada, kalau memang kita itu rencana kita dari rumah itu untuk bekerja, ya insya Allah niat itu akan tulus. Dimanapun berada insya Allah akan aman. Jangan lupa selalu berdoa apapun itu. Bahkan saya itu sholat subuh itu cepat bangun. Itu tahu nggak itu di mana? Saya subuhan itu ada di dapur. Saya namanya pakai rukuh ya, mukena ya. Jadi saya itu sebelum ada orang yang bangun tuh cepet-cepet sholat. Nah, itu walau nggak pakai mukena, saya itu kadang cuma pakai jilbab atau pakai baju panjang gitu aja. Nah, di waktu itu bos saya itu datang, dia takut. Nah, sejak itu dia alhamdulillah tidak menggoda saya. Saya bilang kalau itu saya memang pergi ke Taiwan ya, maksudnya itu memang untuk bekerja, bukan untuk yang macam-macam. Semoga teman semuanya juga begitu ya. Mari kita bekerja dimanapun itu niat bismillahirrahmanirrahim,
dari rumahnya itu ya, untuk melangkah kita untuk menuju bekerja di tempat yang baik, mendapatkan bos yang baik, insya Allah akan menjadi yang lebih baik. Ya, sampai sekarang saya 18 tahun yang lalu saya berada di Changhua 3 tahun. Terus saya pulang di rumah. Ya, di rumah udah berapa, 3 tahun ya. Udah 3 tahun, kembali lagi di sini 2 tahun setengah di Taiwan, maksudnya di Taiwan sudah tahun setengah. Pulang di rumah 5 tahun, terus kesini lagi ini. Insya Allah ini untuk yang terakhir. Saya udah capek ya. Ini anak juga udah kuliah. Jadi saya ingin usaha lagi di rumah untuk meneruskan usaha saya di rumah. Insya Allah semoga Allah memberkahinya, amin. Jadi teman-teman itu semangat, ayo kita semangat. Mari kita semangat. Walau kita sebagai TKW, kita buktikan insya Allah kita akan lebih bahagia untuk akhirnya, untuk masa depan ya. Sekarang berakit-rakit ke hulu, nggak apa-apa, berenang-renang ke tepian. Nah sekarang apabila kitanya ada yang ya namanya bos ya, kadang itu ngelirik kita gini gitu, kadang itu ada yang pencut atau kesengsem ya. Nah itu mari kita bicara baik-baik atau kita menghindar, jangan sampai itu bos itu selalu gini gitu ya. Kita inisiatif gimana caranya supaya tidak terus-terusan dianya menggoda gitu ya. Terus kita bilang aja yang jujur, kalau kita kesini itu memang rencana kita itu untuk bekerja, bukan untuk macem-macem. Nah, kalau memang nggak ada libur, memang saya akui saya di sini selama di Taiwan ini ya, selama udah 3 kali ini saya nggak pernah ada libur. Pernah saya itu pergi, tapi itu izinnya saya bilang ke bos ya, ke nenek ya, saya mau libur, nggak bisa libur, jadi saya mau izin keluar di pagi sampai siang hari pulang. Nah itu saya baru dibolehkan. Sebenarnya boleh libur, tapi saya ada pikiran kalau libur itu mau kemana, walau punya banyak teman, tapi terus nanti siapa yang jaga, yang saya jaga ya, nggak ada yang jaga, terus gimana nanti kalau malah lebih parah atau ada ini itu gitu. Jadi saya pun alhamdulillah lancar, semuanya lancar, dan sekarang saya mendapatkan majikan yang baik, alhamdulillah. Nah iya, itu yang pertama saya datang ke Taiwan ya, itu majikannya setelah itu baik ya, baik. Bahkan dia setelah itu saya pulang pun dia telepon, gimana kabarnya, gimana ya, alhamdulillah baik. Bahkan dia sampai di sini pun juga. Nah majikan yang kedua apalagi, walau saya ini nggak telepon, itu orangnya telepon terus. Itu majikan saya itu selalu perempuan ya, alhamdulillah itu ada perempuan dan dia semuanya baik. Dan dia nyuruh adiknya laki sama anak menantunya itu datang ke sini untuk ngasih ya, alhamdulillah untuk ngasih rezeki, alhamdulillah ya. Nah itulah kita harus kuat, kokoh, dan kita harus bismillahirrahmanirrahim. Memang hidup kita jadi TKW nggak masalah, jangan khawatir, jangan kecil hati, mari kita berbangga, justru kita itu yang bisa mewujudkan cita-cita keluarga. Jadi kita harus inisiatif sendiri supaya kita bisa kuat ya. Insya Allah semua itu Allah mengerti keadaan kita, dan hindarilah yang macam-macam lah. Jangan neko-neko seperti itulah. Maksudnya semoga kita semuanya di jalan Allah, di jalan kebenaran, kebaikan yang diridhoi Allah ya. Nah di sini saya Bila Wahyu mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semuanya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa selalu di sini, tidak akan selalu bisa menemani kalian ya. Terima kasih banyak. Nah begitulah cerita saya di awal saya pergi ke Taiwan ya, 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu saya baru punya anak 3 tahun umurnya ya, 3 tahun. Nah sekarang anak saya udah alhamdulillah udah kuliah, jadi sudah alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah wasyukurillah. Semoga Allah memberi kelancaran, kemudahan pada kita semua, amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya pada Bila Wahyu.
Mari kita semuanya berdoa pada Allah, tidak akan apa, tidak akan, maksudnya tidak akan memberi peluang orang-orang yang mengganggu kita gitu loh. Jadi semangat, 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 kita semangat, memang kita bekerja. Nah itu pengalaman saya. Jadi gimana ya, saya memang bela Wahyu datang ke Taiwan pertama kali mau diperkosa majikan. Itu bukan sayanya yang mau, bukan, majikan saya itu mau gitu loh, mau memperkosa saya, tapi sayanya yang tidak mau. Alhamdulillah saya sampai sekarang pun selain suami nggak ada yang menjamah seperti itu. Insya Allah Allah itu selalu melindungi saya gitu. Nah, semoga kalian juga begitu ya, dimanapun berada tempatnya itu. Saya berharap, saya berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan baik dan selalu terhindar dari mara bahaya apapun, amin. Semoga tidak ada cobaan yang lebih buruk seperti saya alami dulu ya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya akan baik-baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk Bela Wahyu. Terima kasih banyak. Bye bye.